Hello, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat podcast Edi semuanya, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Oke, baik, saya dan Pak Karjo sekarang ini berada di lereng Gunung Merapi. Suasananya sejuk banget gitu ya di sini. Ini sebenarnya tepatnya di mana? lereng timur ya, Miss. Oh, lereng Karena timur ya. nanti kita akan ke Selo ya. Jadi Selo itu sebuah ibu kota kecamatan ya, Desa Selo ya. Tapi dia ibu kota kecamatan Selo ya. Desa Selo, ibu kota kecamatan Selo. Nah, kita sekarang ini masih di Desa Samiran namanya. Jadi masih sebelah timur. Kalau Selo itu nanti tempat Samiran, Selok, Boyolali. Ya, Oke, betul, Jawa ya. Tengah. Oke, nah berbicara seperti biasa kalau kita jalan-jalan selalu kita ulik sejarah tempat tersebut ya. Nah sekarang apa sih sebenarnya, ada apa peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu di desa ini, Pak Karjes? Oke, terima kasih. Jadi kita masih di sebelah timur Desa Selo ya, sebagai ibu kota kecamatan Selo ya. Nah sekarang ini kita berada di Desa Samiran ya. Samiran ya. Nah ini kopinya datang. Kita minum kopi dulu. Terima kasih Mas. Iya. Sekarang kita ada di Dan kita juga ada surabi tadi ya, makanan khas yang akrab dengan masyarakat Boyolali ya, masyarakat Solo ya. Jadi sekarang ini kita berada di Desa Samiran ya. Ini sebelum nanti kita ke pusat kecamatan ya, kita akan bicara dulu beberapa hal tentang Desa Samiran ya. Jadi Desa Samiran ini pada zaman dulu memiliki beberapa kisah ya dan sejarah ya. Yang pertama, di Desa Samiran ini ya ada gua, Miss ya. Oh ya? Gua itu menurut penuturan masyarakat ya, itu dipercaya sebagai tempat bertapa ya dua tokoh ya besar orang Jawa ya, yaitu Pakubuwono VI ya, dan juga Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono karena melakukan pertapaan di desa ini pada zaman dulu. Itu ada ceritanya. Yang jelas kalau wilayah Boyolali ini kan dalam administrasi waktu itu ya, setelah perjanjian Giyanti itu masuk ke dalam keraton Surakarta ya. Surakarta. Jadi ada Surakarta, ada Mangkunegaran ya, ada Paku Alaman, nanti ada Yogyakarta ya. Ada di sini masuk wilayah Surakarta. Nah, tokoh yang penting yang kita bicarakan ini yaitu Pakubuwono ke-6 ya. Itu adalah raja ya yang sangat memiliki ya sense terhadap masyarakatnya ya. Dan dikisahkan ya itu diam-diam mendukung ya perjuangan Pangeran Diponegoro ya. Nah, kemudian konon di daerah ini ada sebuah desa ya. Jadi menurut peraturan masyarakat itu ada pertemuan rahasia ya antara Pakubuwono VI dengan Pangeran Diponegoro yang pada waktu memberontak ya, Belanda kan begitu. Menariknya adalah sebagai seorang pemimpin ya, susunan ya, itu kan raja yang itu harus bermain diplomatis ini ya. Maka dia tidak ingin terlihat oleh Belanda ya terang-terangan mendukung ya perjuangan Pangeran Diponegoro kan begitu ya. Sehingga secara diam-diam ya betul ya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa Raja Pakubuwono ke-6 ini ya, dia sangat memahami betul ya apa yang menjadi cita-cita ya, apa yang menjadi perjuangan Pangeran Diponegoro begitu. Bahkan dikisahkan itu pada suatu ketika Pangeran Diponegoro itu berhasil menyusup ke ke keraton ya, dan dia ngobrol ya tentang strategi perlawanan ya mengalahkan Belanda ya, karena pada awal perjuangan Pangeran Diponegoro itu dan pasukannya di atas angin dan hampir di semua front ya Belanda itu selalu kalah ya. Tiba-tiba Pangeran Diponegoro itu menyusup ke dalam keraton ya, dan datang orang Belanda kan gitu, utusan Belanda kan ya. Nah, pura-pura di keraton itu ini
dia Drama. ribut ribut ya. Bermain drama ya? Dan dikisahkan juga kemudian terjadi perang ya, perang dan akhirnya Diponegoro bisa melarikan diri. Tapi menurut cerita juga dikatakan bahwa perang itu pura-pura itu. Jadi sebenarnya Pangeran Diponegoro di dalam hatinya ya. Iya, yang paling Pakubuwono VI dalam hatinya itu sebenarnya pro dengan Pangeran Diponegoro ya, tetapi dia harus memainkan strategi agar Belanda itu juga tidak terlalu memusuhi kan. Karena menjadi raja itu kan juga harus pandai bermain diplomasi. Betul. Nah, konon di desa ini ada pertemuan ya Miss ya antara Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono VI. Ini menurut penuturan penduduk ya. Tapi pada akhirnya ya memang kita tahu dua tokoh ini sama-sama mengalami nasib yang sama ya. Jadi Pangeran Diponegoro itu kan ditangkap di Magelang ya, di Tegalrejo ya. Kemudian dikirim ke Makassar kan ya. Nah, Belanda belum selesai karena memang Belanda juga sudah curiga pada Pakubuwono VI ya. Sehingga Belanda itu selalu berusaha mencari cara ya agar Pangeran Diponegoro agar Pakubuwono VI ini bisa ditangkap itu. Ya. Tapi akhirnya ditangkap Miss ya dan dibuang ke Ambon ya. Bahkan Pakubuwono VI ini sampai meninggal kan di Ambon ya. Tapi kemudian oleh keraton dipindahkan di Imogiri. Inilah di desa inilah pernah terjadi peristiwa pertemuan dua tokoh besar yang kita kenal ya. Itu yang pertama. Wah, ada lagi yang kedua. Oh ada. Apa tuh? Yang sambil kedua sambil ngopi ya. Nah. Yang kedua itu adalah pada menjelang ini G30S itu ya. Oh ya. Pemberontakan G30S PKI. Yaitu yang disebut dengan Merapi Merbabu Kompleks ya. Ada sebagian tentara ya, tentara nasional ya, yang memberontak terhadap pemerintah itu. Dan lokasinya juga di daerah sini konon ya, di daerah melakukan pemberontakan. Itu orang PKI atau? Oh, bukan, dia tentara ya. Tentara tapi mungkin yang pro terhadap terhadap PKI itu ya. Oh ya? Di Merapi Merbabu Kompleks pernah terjadi di sini ya. Yang intinya ya ketidakpuasan terhadap pemerintah yang ada gitu. Oh gitu. Jadi tentara tetapi yang condong ke PKI karena ada ketidakpuasan dengan pemerintahan waktu itu ya. Ya, betul. Saya pikir itu dua peristiwa ya yang bisa kita catat dalam sejarah ya. Tetapi yang menarik Kecamatan Selo ya, kemudian Desa Samiran sekarang sudah berbenah Miss ya. Wow, luar jadi biasa. alam yang bagus ya kan, suasana yang damai ya, tanah yang subur ya. Pada saat Gunung Merapi kita lihat Gunung Merapi di sana ya, pada saat Gunung Merapi damai juga pada saat ini tenang dan nyaman ya. Jadi mudah-mudahan kita ingin ya masyarakat sini ya nyaman, aman, dan Gunung Merapi tetap damai. Kalaupun nanti nggak usah bergejolak. Kalaupun nanti mengalir lahar ya, itu lahar reguler Miss ya. Jadi tiap hari Gunung Merapi itu mengalirkan lahar ya. Dan kalau kita nanti dari sebelah barat ya, di sebelah barat Selon nanti akan kelihatan. Nanti mudah-mudahan kita kelihatan ya. Jadi tiap saat, tiap waktu Gunung Merapi itu selalu keluar lahar ya. Dan ini justru bagus karena apa? Karena lahar tidak tersumbat kan ya, dan tidak akan meletus itu. Kira-kira begitu. Dan kita sekarang di tempat minum kopi ya, Nuansa Bening ya. Di Nuansa Bening namanya guys. Kalau kalian lewat ke sini mampir ya. Kafenya enak banget, nyaman dan ramah sekali. Bebasnya. Oke, itu dulu obrolan kita. Nanti kita lanjutkan di Selo ya, tempat Gardu Pandang. Perjalanan kita di Gardu Pandang Selo. Selo apa Selo sih sebenarnya? Sebenarnya Selo. Oh, Selo. Karena Selo itu berasal dari Jawa artinya apa? Dari kata ini. Seselan sela-selaning Merapi Merbabu. Ini menurut penuturan beberapa masyarakat. Jadi betul namanya Selo itu berada di tengah-tengahnya Merapi dan Merbabu ya. Jadi di belakang kami ini Gunung Merapi. Kalau yang di sebelah sana itu Merbabu. Gunung Merbabu, dan ini tuh di sela-selanya. Nah, makanya disebut Selo. Selo itu apa ya? Between apa ini dan ini. Selo di antara apa dan apa? Ya, Selo sela-selaning Gunung Merapi Merbabu, artinya
tempat yang tempat yang Diresepkan. tempat yang kosong ya di antara Merapi dan Merbabu. Artinya di antara dua gunung itu ada cekungan tuh, Miss. Iya. Kayak punggung ya. Nah, Gitu ya. jadi kalau kita di sebelah barat sana ya, kalau dari Temanggung mau ke Wonosobo, itu kita lewat punggung Gunung Sumbing dan Sindoro. Nah, kalau di sini Merapi dan Merbabu. Menariknya di sini punggungnya itu tinggi banget, jadi Merapi dan Merbabu itu apa ya? Kayak nyambung itu loh dan sangat tinggi. Dan puncaknya tuh sangat dekat sekali ya. Warnanya hijau, Merapi di sana, deket guys. banget. Jangan-jangan Makaran di Ponorogo dulu pertapannya deket-deket sana ya? Gunung Ya, Merapi. pokoknya daerah sini enak untuk Heeh. istirahat ya. Istirahat. Kita muhasabah ya. Gitu. Mendekat sama Berkontemplasi. yang maha kuasa ya. Di tengah hiruk pikuk Sepi, tenang ya. Udah cukup. hari-hari weekdays kita yang sibuk sekali. Oke, gitu dulu ya guys pertemuan kita. Kita ngobrolin tentang Selo. Ternyata di sini konon pada puluhan tahun yang lalu terjadi pertemuan rahasia dua tokoh besar Nusantara, yaitu Pangeran Diponegoro dan Paku Buwono ke-6. Juga pernah terjadi Ya, dalam rangka Merapi Merbabu memusyawarahkan siasat untuk menyerang Belanda. Dan juga yang kedua tadi apa? Merapi Merbabu kompleks. pemberontakan oleh Pemberontakan. kesatuan tentara yang tidak puas terhadap pemerintah. Pemerintahan kala itu. Dan alhamdulillah gorengan kita sudah ada. Nah, yuk kita lanjutin makan-makan kita. Gitu dulu ya guys. Kita ketemu lagi di next traveling. Bye bye. Assalamualaikum. Kita minum kopi dulu. Mana dulu ya tahunya apa Pak? Matikan. Bismillah.